Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari kelompok 1 Manajemen Pendidikan MI akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Organisasi Lembaga Pendidikan, yang disusun oleh saya sendiri, Sirul Wafa, dan teman saya Isnaini Alfiah, Dwi Fitriani, Ika Yuliani, Ismah Zaifuroh, dan Nurul Afita. Berikut ini penjelasannya mengenai materi kami. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian dan struktur organisasi lembaga pendidikan. Definisi pendidikan di sini mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seseorang dalam arti orang dewasa kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral, dan melatih intelektual. Bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga pembimbing yang mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, lembaga pendidikan adalah suatu lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan lembaga pendidikan di sini sangatlah penting dan juga sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa dan juga menjadi penentu kualitas sumber daya manusia. Struktur organisasi pendidikan ialah susunan yang diatur sedemikian rupa berdasarkan tujuan organisasi kelembagaan yang berfokus pada visi dan misi sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan bagian-bagian dari sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Dalam struktur organisasi pendidikan, terdapat dua hal yang penting. Yang pertama, struktur sentralisasi, yaitu negara-negara yang organisasi pendidikannya dijadikan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan. Maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Yang kedua, struktur desentralisasi merupakan negara-negara yang organisasi pendidikannya didesentralisasi. Pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada contoh bagan dari struktur organisasi sekolah, dengan masing-masing organisasi mempunyai tugas tersendiri. Poin B, yaitu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan. Pertama yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan sendiri itu merupakan wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1, dinyatakan bahwa jalur pendidikan atau ruang lingkup terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan dari pernyataan tadi sudah dijelaskan bahwa jalur pendidikan itu terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Apa sih pendidikan formal itu? Ya, pendidikan formal itu adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, TK atau RA, pendidikan dasar, SD atau MI, pendidikan menengah, SMP atau MTS, dan SMA atau MA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Pendidikan formal itu terdiri dari pendidikan formal yang berstatus negeri dan pendidikan formal yang berstatus swasta. Dan yang kedua yaitu pendidikan non-formal.
Nah, pendidikan non formal sendiri ini itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyertaan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal itu merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan adapun ciri-ciri pendidikan formal, non-formal, dan informal bisa kalian baca sendiri di dalam makalah kami. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14. Jenjang pendidikan formal terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua yaitu sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga yaitu sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan ditempuh dalam waktu 3 tahun. Jenis perguruan tinggi di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa jenis perguruan tinggi, antara lain yaitu akademi, politeknik, institut, universitas, dan sekolah tinggi dalam pendidikan. Yang pertama, akademi sendiri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Yang kedua yaitu politeknik atau sering disamakan dengan institut teknologi adalah penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, institut sendiri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang keempat yaitu universitas. Universitas sendiri adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Nah, sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana minimal memiliki 6 fakultas. Yang kelima, yaitu sekolah tinggi dalam pendidikan di Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Nah, jenis pendidikan ini meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Kriteria keberhasilan pendidikan berfungsi untuk menekankan senilai suatu aspek dalam suatu komponen tertentu. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sekolah merupakan keberhasilan bersama di mana kepala sekolah punya peran penting. Kriteria keberhasilan pendidikan selama ini hanya mencakup aspek peran pembelajaran learning or academic process, belum menunjuk kepada keberhasilan pengelolaan, sehingga efisiensi dan efektivitas internal maupun eksternal dari lembaga pendidikan tersebut belum dapat dilihat secara lebih jelas.
untuk mengukur keberhasilan suatu lembaga pendidikan seperti yang dikemukakan Mulyani Anur Hadi yang menjelaskan dari segi unsur sistem sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen masukan input, fokus pada tingkat ketersediaan dan pendaya-gunaan masukan instrumental dan masukan lingkungan sebagai bahan pokok yang digunakan dalam proses pembelajaran atau pelatihan. Yang kedua adalah pengukuran proses, melihat dari tingkat efektivitas penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan yang mencakup antara lain perilaku manajemen, alokasi waktu efektif untuk pembelajaran atau pelatihan, dan tingkah laku peserta didik. Yang ketiga adalah keluaran atau output, melihat dari tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar peserta didik, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh hasil belajar peserta didik, dan perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom. Dari kami, jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.